Ya, pemirsa Sultan TV, sambil ngabuburit kita sudah masuk ke segmen terakhir talk show bijak hari ini ya. Saya masih ditemani Kiani dan juga Kang Aji, masih bahas soal event Seba Baduy Merawat Budaya Menggali Potensi Wisata. Ini sudah ada beberapa pertanyaan nih, Kang Aji dan juga Kiani yang sudah mampir dan juga ikutan di live chat kanal YouTube Sultan TV. Yang pertama mungkin ingin saya bacakan, ini terkait dengan masuknya teknologi di Baduy nih. Kalau kita lihat saat tradisi Seba Baduy, ada beberapa orang Baduy juga yang menggunakan handphone dan lain sebagainya. Apakah ini bisa mengancam terhadap identitas Baduy itu sendiri atau seperti apa? Ya, saya ingin menyampaikan filosofi kebudayaan, bahwa kebudayaan itu tidak bersifat statis. Kebudayaan itu bersifat dinamis. Karena manusia itu gak bisa statis, bukan patung manusia itu kan. Nah, terkait dengan teknologi Baduy tadi, teknologi masuk ke wilayah Baduy, Baduy punya proteksi. Tadi filosofinya adalah panjang temenang dipotong, atau lojor temenang dipotong, pondok temenang disambung. Nu ulah kudu diulahkeun, nunya kudu dinyakeun. Gitu kan? Gunung temenang dirempak, lebak temenang diurug. Gitu kan? Artinya filosofi atau ajaran-ajaran ini yang memproteksi. Baduy dalam tidak akan pernah menggunakan teknologi modern karena dia yang memang diamanatkan untuk berpegang teguh terhadap ajaran Sudawitan murni. Tetapi Baduy luar itu dibolehkan dengan batasan-batasan tertentu dan pengawalan para tokoh adat. Lantas bagaimana dengan menggunakan Android? Banyak pertimbangan tentang Android. Kalau dulu bawa radio aja ke Baduy luar itu pasti kena penyapuan. Upacara penyapuan. Upacara penyapuan itu dirampas semua, dibuang itu semua. Iya. Gitu kan? Nah, bagaimana dengan Android? Awal-awal memang mereka tidak menerima. Tidak menerima karena khawatir merusak. Gitu kan? Tetapi karena ini manfaat untuk transaksi usaha mereka, akhirnya dibatasi, boleh tapi Baduy luar saja, atau orang Baduy dalam tapi menggunakannya di luar. Jadi ada pembatasan yang diproteksi di situ. Saya kalau boleh cerita lucu, ini cerita lucu tapi jok saja ya, gitu kan. Jadi ada dulu awal-awal ada HP, orang Baduy kan keluar ke Ciboleger, ya. Dia ngelihat orang kan pakai HP semua, kok bisa ngomong kan? Dia tanya, "Eta kernaon? Sedang apa?" Ngomong Sunda lah gitu kan, sedang bicara sama ini. "Kok bisa ya?" "Iya bisa dong." Diliatin lah ini, "Anda punya nomor telepon siapa?" "Oh saya ini punya tamu saya ini." Kasihlah telepon bisa. Akhirnya apa, orang Baduy beli ke counter. "Kami beli siga gitu." Beli. Dia coba bisa. Ya kan? Udah bisa, seneng dia. Bawalah ke Baduy dalam. Di Baduy dalam nggak bisa, nggak ada sinyal. Marah dia kan, gitu. Marah, balik lagi ke counter tadi. Naon cenah ieu? Apa ini, katanya, "Saya beli ini mahal-mahal nggak bisa dipakai." "Emang di mana di Baduy dalam?" "Ya nggak bisa lah, katanya, di Baduy nggak ada sinyal," katanya. "Seberapa sinyal dibeli ku kami." Saking marahnya gitu kan. Itu jobnya seperti itu. Artinya memang di awal menolak mereka, tapi melihat manfaatnya dan sebagainya, mereka menerima tapi dibatasi. Menerima tapi dibatasi. Ada yang dibolehkan tapi tetap ada yang dijaga di sana. Betul. Tapi di Baduy dalam pure tidak boleh. Pure tidak boleh. Nah, mungkin ini untuk pertanyaan untuk Kang Aji. Nah, setelah bertahun-tahun mungkin Seba Baduy dilakukan terus, sektor kalau dilihat dari sektor mana yang paling terpengaruh, Kang Aji? Yang efek paling dominonya dari Seba Baduy? Ya tentu kalau saya memandangnya bahwa tadi yang saya sebutkan sebenarnya semua subsektor juga bisa ikut terlibat ya. Tapi yang paling nyata itu menurut saya itu bagaimana kawan-kawan di wisata itu di teman-teman filmmaker itu bisa, menurut saya bisa intens di sana. Ya, fotografer dia melakukan publikasi promosi dengan instrumen-instrumen digital ya. Nah, kemudian event juga, event tuh kan itu bagian dari industri kreatif yang kemudian bisa di situ bisa ikut terlibat banyak tuh. Tadi yang kalau misalnya sebulan sebelumnya kita ngadain acara, ya kan? Acara. Dengan menampilkan passion misalnya gitu kan, mengenalkan
kuliner. Jadi menurut saya semua bisa kalau ditanya Masuk, kalau ditanya sektor mana yang paling berpengaruh atau ikut terpengaruh dengan Seba Baduy, semua sektor menurut saya bisa terpengaruh. Nah, cuma nih bagaimana memang yang bisa mengorkestra nih, yang mengorkestra ini nih. Nah, maka yang mengorkestra itu menurut saya karena sepanjang ini penyelenggaranya adalah pemerintah. Maka pemerintah itu juga yang memang fungsinya memang di sana kan untuk melakukan sinergisitas, kolaborasi. Nah, kalaupun enggak, maka pemerintah mau tidak mau, ini mungkin juga usul ke Kiani yang teman-temannya banyak di pemerintah ya. Ya mau tidak mau libatkanlah stakeholder gitu maksudnya. Itu saya lihat ada juga kawan-kawan saya yang aktif misalnya yang bikin diatur ke Baduy, bikin event Baduy, melakukan sosialisasi kegiatan di Baduy. Menurut saya banyaklah kawan-kawan juga yang bisa ikut dilibatkan menurut saya, Kiani. Gitu. Oke, seluruh sektor bisa masuk Seluruh sektor seharusnya ya. saya yakin bisa. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Kiani dan Kang Aji. Baduy saat ini mungkin terlalu diekspos katanya, akankah mengganggu esensi budaya yang sekarang sudah modern? Seperti apa, Kiani? Ya, ini tantangan. Dari dulu juga kita terlalu khawatir, ya kan? Terlalu mengkhawatirkan gitu kan. Faktanya orang Baduy masih ada, budayanya masih tetap. Ya tadi, kebudayaan itu tidak bersifat statis, kebudayaan itu bersifat dinamis. Tetapi pada ranah-ranah mana sukuitas itu bisa mempertahankan. Baduy adalah salah satu suku adat dari 385 suku adat di Indonesia yang nyaris tidak terkontaminasi, khususnya Baduy Dalam. Coba lihat suku adat yang lainnya. Ya kan? Apakah orang Baduy tertutup? Tidak. Orang Baduy tidak tertutup. Dia adaptif. Beda. Dia adaptif loh, tidak tertutup loh. Nah, Sunda Wiwitannya ini yang kuat mereka pegang. Kalau mereka suka apa? Nggak ngerti saya ajaran mereka apa. Kalau Baduy jelas Sunda Wiwitan. Ya tadi petuah-petuahnya tadi, filosofinya. Seperti itu. Nggak perlu takut. Baduy punya proteksi sendiri, punya imun sendiri untuk mempertahankan itu. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Kiani dan Kang Aji. Lalu apa sih hal yang paling mencolok dan menonjol masyarakat adat Baduy di mata dunia? Kang Aji? Mencolok menurut saya nilainya itu yang mencolok menurut saya. Jadi prinsip terhadap penghormatan terhadap alamnya. Itu yang kemudian coba misalnya kayak kemarin COVID-19 kemarin kan kalau kita baca dan saya juga sempat ke sana waktu saat momentum COVID itu, dia kan tidak terpapar tuh. Ya kan itu menjadi isu dunia, menjadi opini dunia kan. Jadi perhatian dunia kok ini bisa. Nah, itu menurut saya penghormatan terhadap nilai-nilai tadi, nilai-nilai karuhun yang kemudian mereka sangat hormati. Jadi kemudian dari nilai itulah kemudian mereka melakukan ritual-ritual itu. Jadi kalau dunia memandang apa yang paling menonjol ya penghormatan terhadap nilai itu yang menurut saya yang menonjol. Baik, tetap terjaga sampai saat ini ya. Kiani ada tambahan atau mungkin pendapat lain? Paling menonjol di mata dunia sebetulnya Baduy ini kesederhanaan. Kesederhanaannya, kemudian sosial culture-nya yang memang Pancasilais banget, ya kan? Kemudian salah satu barangkali atau satu-satunya saya tidak bisa memastikan suku adat yang punya adab. Jadi suku Baduy ini suku pedalaman tapi punya adab. Gitu. Beda dengan suku adat lainnya. Dia betul-betul memanusiakan manusia, dia betul-betul beradab, dia berketuhanan yang jelas, dia punya tradisi jauh sebelum Hindu Buddha. Ya kan? Dia hadir di masa akhir prasejarah menuju sejarah. Dia sudah punya keyakinan tersendiri yang disebut Sunda Wiwitan. Hati-hati di sini memastikan Sunda Wiwitan beda dengan Sunda Wiwitan di luar Baduy sana, seperti di wilayah Jawa Barat dan sebagainya. Itu sangat berbeda, sangat berbeda. Sunda Wiwitannya sangat berbeda. Nah ini barangkali perlu kehati-hatian di sana. Itu barangkali. Tapi ada satu yang menarik
ini yang juga menjadi kontradiktif bahwa Baduy adalah pelarian Pajajaran di mata iya. dunia itu Iya. yang trennya seperti itu. Situ, Padahal terbalik. Terbalik, Pajajaran keturunan Baduy Iya. gitu. Terbalik gitu. Itu Iya. barangkali. Iya. Oke, ini harus bicara dan baca lagi Iya, sejarahnya itu ya, Kang udah Haji, ya. ilmiah tuh sejarah. Saya nggak Oke, berani baik. samain. Kita ke pertanyaan terakhir ya, Kang Aji dan Kiani, sebelum kita closing. Pertanyaan terakhirnya ini adalah, setujukah kalau saat ini Seba Baduy hanya sekedar seremonial saja, ini tidak memberikan efek apa-apa? Dari Kang Aji dulu. Iya, selama ini menurut saya kalau dibilang tidak ada efek ya tentu ada efek ya. Intinya sih kalau menurut saya ini kerja-kerja teman-teman penyelenggara yang mengorkestra, yang kemudian harus segera konsolidasi, kolaborasi. Kan kita musimnya kolaborasi ya, melibatkan warga, melibatkan kemudian masyarakat sekitar yang ada di lingkungan misalnya gubernuran ya, kalau di Kabupaten Rangkas ya di lingkungan Rangkas, sehingga mereka ikut terlibat kolaborasi. Ya. Jadi itu aja yang perlu peningkatan, itu perlu mempackage ini sebaik mungkin sehingga mereka juga, orang Baduy datang ke kita juga bahagia. Ya. Dan kita juga punya dampak tadi gitu. Jadi perlu peningkatan lah. Perlu gitu. peningkatan. Oke, Kiani. Ya, tergantung daripada bagaimana memaknai Seba. Seba akan menjadi formalitas kalau tidak dipahami hakikat sebanya. Tetapi Seba akan menjadi sesuatu yang bernilai kalau kita memahami maknanya. Nah, ini barangkali yang perlu disosialisasikan adalah makna Sebanya supaya kita paham semua. Nah, ini yang barangkali kurang dari kita melakukan itu, barangkali sosialisasi. Oke, sosialisasi lagi perlu dilakukan. Kemudian tadi merangkul semua pihak untuk kemudian Betul. mensukseskan ya Seba Baduy, menggelorakan Seba Baduy. Baik, terima kasih Kiani dan Kang Aji sudah bersama terima kita kasih. di tema hari ini, event Seba Baduy merawat budaya menggali potensi wisata. Mungkin sebagai closing statement terakhir, Kang Aji, apa yang ingin disampaikan? Ya, yang ingin saya sampaikan bahwa Seba Baduy itu mengandung nilai yang tidak dimiliki oleh tadi suku lain, dan ini sebetulnya kita warga stakeholder tentu ingin terlibat gitu. Jadi ingin terlibat dan ingin aktif agar Seba Baduy itu mendunia gitu ya, menjadi tadi magnet yang kemudian punya multiple effect ke seluruh pihak, dan stakeholder khususnya di industri kreatif juga kayaknya sih teman-teman juga welcome gitu maksudnya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Kang Aji. Kiani, mungkin silakan terakhir. Ya, kalau dari saya Ya. sifatnya mengajak saja barangkali kepada semua pemirsa, mari kita Saba Seba Baduy 2022. Kita Saba Seba Baduy 2022. Artinya Saba Seba mari Baduy. kita kunjungi bersama, kita saksikan bersama Ya. Seba Baduy 2022 yang akan berlangsung mulai tanggal 5 di Rangkas Bitung dan Pandeglang, tanggal 6 di alun-alun gitu kan, malam minggunya dengan gubernur. Ya. Insya Allah hadir, kemudian baru besoknya mereka penutupan ke Kabupaten Serang dan Banten, kemudian balik lagi. Balik lagi. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Kiani dan Kang Aji. Sehat-sehat selalu. Ini sambil ngabuburit ya, meskipun Iya, beduk nggak maghribnya kerasa masih ya. lama ya. Oke, terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Tentunya kita dari pembicaraan tadi menjadi harapan kita bersama ya, bahwa Seba Baduy ini bisa semakin sukses, bisa semakin menggelora, tidak hanya milik Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten saja, tapi milik Indonesia dan juga dunia ya, untuk sama-sama menikmati Seba Baduy. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Nanti kita akan kembali lagi tentunya dengan tema-tema menarik lainnya dalam talk show Bincang hari ini. Akhir kata, saya Deli Taungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.